Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya tidak memposisikan diri sebagai oposisi atau berkoalisi. Megawati menyatakan PDI Perjuangan akan menjadi penyeimbang dan mendukung kebijakan pemerintah selama berpihak kepada rakyat. Kepastian sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintah Prabowo Gibran kini terjawab. Dalam pidatonya di acara Kongres 6 PDIP di Nusa Dua Bali pada Sabtu lalu, Megawati menyampaikan bahwa partainya tidak memposisikan diri sebagai oposisi maupun ikut koalisi kekuasaan. Megawati menekankan partainya sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Meski mendukung setiap kebijakan pemerintah, namun PDI Perjuangan tetap akan bersuara lantang jika terjadi penyimpangan. PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Keputusan PDI Perjuangan ini pun dinilai Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Profesor Burhanuddin Muhtari sebagai langkah politik yang cerdas dan sinyal perdamaian terhadap pemerintah. Namun di saat yang sama, tak mau masuk pemerintahan. Karena kalau misalnya masuk ke dalam pemerintahan, tetapi kinerja pemerintah dianggap negatif oleh publik, maka PDI Perjuangan tidak bisa mengklaim sebagai partai yang berada di luar kekuasaan, sehingga insentif elektoral sebagai partai oposisi atau partai penyeimbang, ini lepas dari persoalan semantik, itu tidak bisa didapatkan. Tapi saat yang sama juga mengirim sinyal perdamaian kepada kekuasaan bahwa PDI Perjuangan tidak akan menjadi oposisi dalam pengertian yang negatif atau disruptif. Jadi ini saya sebut cerdas dalam pengertian itu. Jadi satu sisi tidak mengobarkan semangat konfrontatif melawan kekuasaan, tapi di sisi lain juga tidak maju, tidak masuk ke dalam kabinet koalisi. Burhan juga melihat sejatinya Presiden Prabowo Subianto menginginkan PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan yang terlihat dari berbagai gestur aktif yang dilakukannya. Namun PDIP tampaknya telah memilih jalannya sendiri sebagai partai penyeimbang dengan arah politik yang tidak konfrontatif terhadap pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, lalu apa makna partai penyeimbang bagi PDIP dan bagaimana sistem check and balance berjalan bagi pemerintahan Prabowo? Kita akan membahasnya bersama juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Baskoro serta analis politik Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Seno, selamat malam Mas Toto. Malam Mbak, selamat malam Mas Toto. Baik, saya akan mulai diskusi dari Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, dari pernyataan Bu Mega bukan menjadi oposisi, bukan menjadi koalisi. Kenapa PDIP mengambil langkah politik jalan tengah? Ya, makasih Mbak Fitri. Jadi pertama-tama, suatu sikap yang kemarin disampaikan secara resmi di dalam forum kongres, itu kan sebenarnya suatu sikap yang sudah banyak sekali diusulkan oleh kader akar rumput dan menjadi aspirasi semenjak jauh-jauh hari pasca Pilpres. Dan itulah yang saya sampaikan berulang kali semenjak waktu itu, yaitu bahwa meskipun PDI Perjuangan selama ini konsisten mengambil posisi di luar pemerintahan, tidak berada di dalam kabinet Presiden Prabowo, bukan berarti lantas kami kemudian tidak mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, dukungan itu bukan berarti harus ditafsirkan sebagai dukungan yang pasrah bongkoan total gitu ya kepada pemerintahan Presiden, tetapi dukungan itu bisa saja berupa berbagai cara-cara kelembagaan yang kami miliki. Misalnya dalam bentuk kritik misalnya. Kritik itu juga bentuk dukungan, tetapi dalam konteks menjaga agar pemerintah Prabowo ke depan bisa berjalan sesuai dengan rel konstitusi dan rel kerakyatan. Dan itulah yang kemudian menjadi suatu sikap yang kami ambil secara konsekuen dan konsisten hingga saat ini. Jadi bukan barang baru, bukan hal yang sama sekali asing, tetapi sebetulnya sudah jauh-jauh hari itulah yang kurang lebih kami lakukan
sepanjang pelantikan Presiden Prabowo pertama kali hingga hari ini Kongres PDI Perjuangan ke-6 diselenggarakan di Bali. Jadi itu sudah kami lakukan, tinggal kemudian kami lanjutkan dengan sepenuh hati. Saya rasa itu, Mbak. Oke, Mas Seno, arah politik ataupun sikap politik dari PDIP ini apakah ada kaitannya dengan amnesti terhadap Pak Hasto Kristianto? Oh, nggak ada. Bahkan pada saat kami memisahkan ya Mbak Fitri antara urusan politik dan kemudian urusan bagaimana Pak Sekjen menjalani proses hukum. Buat kami bahkan pada saat Pak Sekjen Hasto Kristianto itu harus berada di dalam tahanan, meskipun dengan segala argumentasi yang kami miliki soal berbagai kejanggalan di sepanjang persidangan itu, tetapi tidak mengubah bagaimana cara pandang kami soal pemerintahan Presiden Prabowo. Kami masih menyimpan suatu harapan bahwa Presiden bisa mewujudkan harapan akan hukum yang berkeadilan. Bahkan dalam konteks itu sekalipun, kami masih tetap memberikan dukungan dalam tanda kutip kepada Presiden Prabowo pada waktu itu. Waktu Pak Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto waktu itu masih berada di dalam penjara, kami masih mendukung Presiden Prabowo. Jadi ini nggak ada urusannya. Tapi kan dukungan itu nggak boleh diberikan secara total, secara absolut bahwa dukungan itu tiada syarat. Dukungan itu syaratnya bagi PDI Perjuangan hanya satu, bahwa Presiden Prabowo harus setia pada konstitusi dan setia pada rakyat yang memilihnya. Itu saja. Nah, kalau kira-kira ada dari menterinya, dari pembantu presiden yang bekerja tidak maksimal, ada yang tidak mampu menerjemahkan arahan presiden dengan baik, ya apakah salah kalau kemudian PDI Perjuangan menggunakan hak konstitusionalnya yang dipercaya rakyat sebagai partai pemenang pileg itu mengkritik atau bersuara lantang melalui DPR, melalui kader-kader di struktur organisasi. Itu kan suatu hak konstitusional dan justru malah itulah sebenarnya sahabat yang baik seperti itu. Kalau ada salah nggak dibiarin, kalau ada salah didukung dengan cara diingatkan. Saya rasa itu. Oke, Mas Toto. Bu Mega menekankan partainya sebagai kekuatan penyeimbang. Nah, bagaimana Anda menilai langkah politik jalan tengah yang diambil oleh PDIP ini? Sebetulnya kalau kita coba melihat statement yang kemudian muncul entah langsung dari Ibu Mega ataupun yang diterjemahkan oleh kader PDI Perjuangan terkait dengan misalnya pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo ya sebelumnya kalau saya tidak salah di bulan April, sebetulnya ini bukan hal baru memang Rara. Jadi istilah mendukung pemerintahan Prabowo atau Presiden Prabowo itu memang sudah muncul di bulan April misalnya atau bahkan di sebelum-sebelumnya. Dan memang Ibu Mega juga sudah menggunakan dari awal istilah yang tidak ingin masuk ke dalam istilah yang dianggap bertentangan dengan sistem presidensial dengan nama oposisi. Makanya yang digunakan adalah sempat ada istilah mitra kritis atau istilah partai penyeimbang. Jadi sebetulnya tidak ada hal baru. Nah, bagaimana kemudian memaknai amnesti ini dan dikaitkan misalnya dengan apa yang terjadi dalam Kongres, saya coba memaknai terlebih dahulu. Kalau kita bicara amnesti, ada 3 kemungkinan. Kenapa sih Pak Prabowo kemudian mengambil keputusan ini? Pertama, secara hukum, mungkin ada kesadaran dari Presiden, ada yang salah dalam proses hukum, baik Mas Hasto ataupun Tom Lembong. Yang kedua, kalau kita bicara dalam konteks positioning politik, Pak Prabowo secara tidak langsung ataupun langsung, paling tidak secara image, ingin menunjukkan dirinya bahwa dia tidak bisa disetir oleh siapapun. Karena suka atau tidak dalam level persepsi, proses terhadap Mas Hasto ataupun Pak Tom Lembong ini sering dikaitkan dengan pertarungan politik, misalnya dengan kekuatan politik Jokowi. Paling tidak Pak Prabowo semakin menegaskan bahwa dia bisa mengambil sikap tanpa diatur dan disetir oleh pihak manapun. Yang ketiga terkait dengan bagaimana kemudian spekulasi bahwa jangan-jangan ada transaksi atau ada politik dagang sapi. Nah, bagaimana menjawab kemungkinan politik dagang sapi itu? Kalau kebetulan misalnya Kongres kemarin langsung Ibu Mega menyatakan PDI Perjuangan masuk dalam barisan koalisi, nanti diikuti oleh dapat jatah kursi menteri, artinya terbukti outputnya adalah politik dagang sapi terkait dengan amnesti yang dibayar dengan menjadi bagian dari koalisi. Tapi kan ternyata tidak dilakukan. Tetapi apakah tidak punya makna? Saya tetap melihat ada maknanya. Kalau kemarin misalnya Pak Prabowo misalnya menyadari ada proses hukum yang salah dan didiamkan sebagai seorang presiden, posisi politik PDI Perjuangan dalam konteks menjadi partai penyeimbang mungkin bercampur dengan subjektivitas dendam sejarah politik. Nah, paling tidak itulah yang membuat situasi menjadi lebih cair, menjadi partai penyeimbang akhirnya tidak dalam konteks subjektif dendam sejarah politik, tapi dalam konteks nanti akan melihat bagaimana kebijakan dibuat. Ini baik buat PDI Perjuangan, lalu kemudian tidak terlihat masuk dalam politik dagang sapi,
baik juga buat Pak Prabowo, akhirnya bisa membuktikan bahwa Pak Prabowo tetap menghormati partai di luar pemerintahan, dan yang paling penting adalah baik buat demokrasi, paling tidak kita masih melihat ada check and balances, karena tidak semua partai kemudian terlibat dalam barisan koalisi dengan politik transaksional. Oke, Mas Toto, terkait check and balances ini, menurut Anda siapa yang paling diuntungkan ketika PDIP mengambil langkah ataupun sikap tidak sebagai oposisi namun tidak di dalam koalisi? Paling diuntungkan sebetulnya ya pertama PDI Perjuangan sendiri ya. Fleksibilitas sekarang paling bisa dimiliki oleh PDI Perjuangan. Karena ketika menyikapi sebuah isu, katakanlah kemudian pemerintahan memang membuat kebijakan yang diapresiasi oleh masyarakat, PDI Perjuangan bisa juga ikut menjadi bagian yang mendukung. Ketika kemudian kebijakannya tidak populer atau kemudian dianggap merugikan masyarakat, PDI Perjuangan juga punya posisi yang lebih fleksibel untuk tidak mendukung kebijakan tersebut. Ini yang menurut saya tidak dimiliki oleh partai-partai yang terlanjur mendapatkan kompensasi bernama jabatan menteri. Saya tidak pernah melihat bahwa ketika sudah mendapat jabatan menteri, dubes, BUMN, dengan mudah partai bisa menjalankan fungsi pengawasannya di DPR. Paling tidak PDI Perjuangan, Nasdem juga menurut saya sampai sekarang kan belum ada kadernya ya menjadi menteri. Jadi paling tidak keleluasan itu lebih bisa didapatkan. Tapi harus diingat juga, dari sisi persepsi atau dari sisi Pak Prabowo bisa mendapatkan input, ini juga baik buat Pak Prabowo loh. Bayangkan kalau 100% partai yes man, menjadi tukang stempel, mengiyakan apa saja kebijakan yang ada dibuat, image presiden dari sisi demokrasi akan menjadi jelek, dan otomatis dia akan menikmati sebuah sindrom asal bapak senang yang kita tahu dalam sejarah itu selalu berakhir tidak baik. Oke, Mas Seno, menurut Mas Toto ini PDIP paling diuntungkan karena menjadi lebih fleksibel. Tanggapannya? Ya, saya rasa yang paling diuntungkan pertama adalah rakyat dan siapapun yang peduli akan demokrasi yang sehat, Mbak Farah. Bukan apa, tapi kan karena dalam posisi ini artinya PDI Perjuangan bisa mengambil jarak pandang yang objektif terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Meskipun secara prinsip kami mendukung beliau dan kabinetnya, tetapi ada jarak pandang yang objektif. Pada saat kebijakan itu tidak kemudian sesuai dengan rel konstitusi, tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kami punya kesempatan cukup besar untuk kemudian memberikan kritik. Tapi begitupun pula sebaliknya, pada saat kebijakan itu pro rakyat, sesuai dengan harapan akan hukum yang berkeadilan, sesuai dengan Pancasila, konstitusi, jangan khawatir, PDI Perjuangan akan berada di garda paling depan. 1000% semua kader akan mendukung kebijakan-kebijakan yang semacam itu apabila itu menguntungkan rakyat. Jadi dalam konteks itu, dengan hubungan yang panjang antara Pak Prabowo dan Bu Mega, saya kok cukup yakin bahwa Presiden Prabowo pasti menghormati keputusan politik yang diambil oleh PDI Perjuangan sebagai suatu kedaulatan otonom partai untuk menentukan sikapnya. Apalagi kami juga tidak mau menjadi suatu partai yang asal carok gitu ya dengan kebijakan pemerintah. Saat kami di luar pemerintah, kemudian logikanya adalah logika blok-blokan. Pasti ini semua yang dikerjakan salah, pasti semua yang diproduksi buruk. Tidak begitu logika politik yang kami budayakan di dalam PDI Perjuangan. Tetapi tentu kami ingin menjadi objektif, dan itulah saya rasa kalau ditanya siapa yang diuntungkan, ya masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia lah yang kemudian diuntungkan oleh prinsip dan sikap ini. Kalau kami begitu, Mbak. Baik, kembali ke Mas Toto terakhir. Saat ini PDIP memutuskan untuk menjadi partai penyeimbang, bukan koalisi, bukan oposisi. Menurut Anda apakah ini akan sebuah langkah politik yang permanen atau lagi-lagi kembali pada dinamika politik ke depannya seperti apa? Saya hanya bisa berharap bahwa PDI Perjuangan konsisten ya, bahwa istilah partai penyeimbang ini bukan hanya karena situasi atau momen sesaat. Dalam situasi yang mencair antara Prabowo Subianto dengan Megawati atau PDI Perjuangan dengan pemerintahan. Karena memang tetap ada satu hal yang menarik ya Rara. Misalnya kalau kita baca secara semantik memang yang diungkapkan dukungan kepada Prabowo Subianto. Saya sih belum pernah mendengar terhadap Prabowo Gibran. Suka atau tidak ada sebuah fakta sejarah, ada nuansa yang konfliktual antara kekuatan politik Jokowi dengan PDI Perjuangan. Dan saya hanya bisa berharap bahwa itu biarkan menjadi bunga-bunga dalam konstelasi politik, tetapi fokus saja dalam konteks partai penyeimbang, fokus menjadi objektif, fokus pada kebijakan, karena ketika itu dilakukan, fungsi check and balances, walaupun kita tahu ya, kalau bicara voting, PDI Perjuangan tetap kalah
kekuatannya hanya 15%, kekuatan barisan koalisi katakanlah di atas 80%, tetapi kita tahu ada demokrasi yang lebih substantif di situ. Seringkali pemerintah sekuat apapun di parlemen, ketika ada suara-suara dari netizen, dari masyarakat, yang ikut disuarakan oleh satu atau dua pemangku kebijakan saja di parlemen, itu bisa menjadi kekuatan besar yang membuat pemerintah berpikir ulang ketika menyadari ada kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam kebijakan mengenai Raja Ampat, dalam bagaimana pemerintah membatalkan kebijakan PPN 12%, mengenai kenaikan gas melon, sudah terbukti bahwa demokrasi kualitatif bisa mengalahkan kekuatan dari barisan koalisi yang sebetulnya seakan-akan terlihat bisa saja mengambil keputusan apapun sepihak tanpa harus mendengar aspirasi masyarakat. Semoga PDI Perjuangan bisa konsisten ada dalam wilayah itu. Oke, baik Mas Toto, Mas Eno, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.